Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat syukur, selain kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan dan keimanan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan dan kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantarkan manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti saat ini melalui satu konsep, yaitu ad-dinul Islam wal iman, agama Islam disertai dengan keimanan. Pemirsa dimanapun berada, di kesempatan yang penuh berkah ini, ditambah dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul 3 syarat untuk mendapatkan yang namanya manisnya keimanan. Pemirsa dimanapun berada, yang namanya keimanan adalah kenikmatan yang Allah berikan yang sangat mahal, bahkan sangat tinggi nilainya. Tidak bisa kita beli dengan harta kekayaan, tidak bisa kita bandingkan dengan tingginya pangkat jabatan yang kita miliki. Karena yang namanya keimanan bukan pemberian manusia, yang namanya keimanan bukan pemberian nabi, yang namanya keimanan bukan pemberian malaikat, akan tetapi yang namanya keimanan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Pemirsa dimanapun berada, perlu kita ingat, walaupun kita memiliki yang namanya harta kekayaan yang banyak, kita memiliki yang namanya pangkat jabatan yang tinggi, akan tetapi jikalau tidak memiliki yang namanya keimanan di dalam hati kita, bisa jadi kita terlihat kaya di hadapan manusia, akan tetapi kita menjadi orang yang sangat miskin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya keimanan di dalam hati kita. Maka sebaliknya, jikalau kita di dunia ini merasa susah dan sulit, tidak ada harta, tidak ada jabatan, akan tetapi yang kita miliki hanya keimanan, bisa jadi memang kita susah, memang kita sulit di dunia, akan tetapi insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi kita menjadi orang yang paling kaya, bahkan bisa jadi kita orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia narosabakna andre guru tak tuli napasa ki ya gang kauleng si mata narek kupura ki mas sempajang marelo duang lori fongallahu ta'ala dengan cara membaca Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk, berikanlah kami rahmat, Engkau Maha Pemberi. Pemirsa dimanapun berada, di dalam kitab, di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathum man kunna wajada halawatal iman." Ada 3 syarat jikalau kita ingin mendapatkan yang namanya manisnya keimanan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hendaknya senantiasa kita mengutamakan cinta
cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding yang lain. Pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk mencari yang namanya harta kekayaan. Tidak melarang kita untuk mencari yang namanya tingginya pangkat jabatan. Akan tetapi terkadang kita manusia lebih banyak kehabisan waktu untuk mengurusi yang namanya kekayaan, mencari yang namanya harta, mengurusi yang namanya dunia, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah pesan Rasulullah yang pertama, senantiasa kita lebih mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding yang lain. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah, senantiasa mencintai sesama manusia semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan kepada kita sebagai makhluk sosial agar senantiasa memperbaiki hubungan, memperbaiki silaturahmi kepada sesama umat manusia. Karena di lalanna agamata dena wereki lalang untuk si mata si pakatuna si pakariawa si pakasiri, akan tetapi di lalanna agamata na wereki na pasaki senantiasa si pakatau si pakalebi si pakainga, saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan. Maka inilah pesan kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mencintai sesama manusia dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga yaitu ayyakraha ayyaquda fil kufri kama yukrahu ayyaqzafu finnar. Hendaknya ia membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia takut dilemparkan ke dalam api neraka. Pemirsa dimanapun berada, terus terang di zaman sekarang manusia lebih mudah melaksanakan atau melakukan yang namanya dosa dan maksiat dibanding melaksanakan yang namanya kebaikan dan kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan sudah mencabut rasa malu kepada manusia dalam diri manusia, sehingga sering atau mudah melaksanakan yang namanya dosa dan maksiat, sehingga dia bangga melakukan hal tersebut. Pemirsa dimanapun berada, maka dari itu janganlah kita menuruti nafsu kita. Marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memperbanyak berbuat kebaikan dan kebenaran, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Pemirsa dimanapun berada, maka jikalau kita ingin mendapatkan manisnya yang namanya keimanan, maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mengutamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mencintai sesama manusia semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, membenci akan kembali kepada kekafiran dan takut dilemparkan ke dalam api neraka. InsyaAllah jikalau kita sudah memiliki tiga hal tersebut, tiga syarat tersebut, insya Allah yang namanya keimanan, yang namanya manisnya keimanan, maka dari itu jikalau kita sudah memiliki ketiga hal tersebut, insya Allah kita akan menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.